tidak akan ada pengampunan, penebusan, dan keselamatan tanpa kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya oleh kasih-Mu sendiri, Engkau memberikan hidup-Mu lahir ke dalam dunia dan juga melayani, disalibkan, bahkan mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Kami bersyukur untuk Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur untuk Tuhan yang tidak menuntut, tetapi justru Tuhan yang menuntun. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau adalah Tuhan yang begitu baik, yang tidak pernah mengingkari perbuatan-Mu ya Bapa. Ketika Engkau berjanji, Engkau memberkati, Engkau memberkati. Ketika Engkau berjanji, Engkau menyembuhkan, Engkau menyembuhkan. Ketika Engkau berjanji untuk menyertai, maka Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik, yang bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Karena kami percaya, sampai hari ini, bahkan hari-hari ke depan, kebaikan-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, pimpin kami, untuk kami boleh mengerti rancangan dan kehendak-Mu, sehingga kami dapat memahami dengan baik setiap apa yang menjadi kehendak dan rancangan dalam kehidupan kami. Dan kami didapati sebagai orang-orang yang cakap di dalam melakukan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar dan juga menyampaikannya. Yang setuju katakan, amin. Tuhan berkati. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji Tuhan. Suasana Natal Saudara ya. Iya, di luar tadi cuma salju aja belum turun, hujan lebat. Iya, ya nggak apa-apa lah, dingin-dingin gitu Saudara ya kan. Kita di Jakarta ini berapa bulan ya, 8-9 bulan kita ngalamin kepanasan yang luar biasa gitu kan. Ya, tapi sekarang diberkati dengan hujan ya, kita nikmati, kita bersyukur lah ya. Ya kalau ada sedikit-sedikit kenangan air ya nggak apa-apa lah gitu Saudara kan. Yang penting jangan dikasih ke tetangga katanya gitu ya kan. Baik, Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini suasana Natal dan saya percaya kita akrab dengan kata terang ya. Setuju Saudara ya kan, terang ya Saudara. Nah dulu waktu saya masih masa kanak-kanak ya, saya memahami Natal itu Yesus disebut sebagai terang itu ya mungkin saya pikir ya karena kalau Desember tuh rumah saya lebih terang. Karena apa? Ada pohon terang. Dan juga ada lampu warna-warni seperti ini. Jadi di ruangan tamu itu rumahnya kecil Saudara ya kan. 3,5 kali 8 ya. Saudara bisa bayangkan sendiri ya. Di situ ada 6 orang yang tinggal situ. Nah, Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi ruang tamu kami kecil sekali dan menjadi lebih terang. Karena apa? Ada pohon terang. Gereja kami juga lebih terang. Karena apa? Kadang-kali pasang tenda. Lampu-lampu dipasang, ditambah. Lalu ada pohon terang yang besar, tinggi gitu Saudara kan, lebih terang gitu ya. Nah, gambaran kami Yesus membawa terang seperti itu ya waktu masih masa kanak-kanak. Pernahkah Saudara berpikir bahwa perkataan terang itu adalah sebuah kiasan? Setuju Saudara ya kan? Artinya apa? Nanti kita akan lihat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 2, Saudara. Di situ dikatakan begini, saya akan bacakan saja di handout mungkin tidak ada ya karena keterbatasan halaman. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dalam Matius 4 ayat 16, 720 tahun kemudian ditulis lagi Saudara, begini. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ya, kata terang di situ jelas dikatakan kurang lebih ada dua ya Saudara, dua terang, dua kata terang. Nah Saudara ternyata terang itu artinya begini. Terang itu adalah Yesus, akulah terang dunia, ya kan? Artinya apa Saudara? Nah artinya begini. Artinya adalah kehadiran Kristus, dia mempresentasikan Tuhan yang benar dalam kehidupan manusia. Itu terang dalam pengertian yang pertama. Artinya apa? Pada masa itu ada enggak orang yang sudah percaya Tuhan? Ada. Pada masa itu ada enggak orang yang sudah percaya kepada Allah yang menciptakan? Ada. Tetapi secara umum begitu Saudara. Ya kan? Sehingga mereka membentuk gambaran-gambaran di dalam kehidupan penyembahan mereka dengan apa? Digantikan dengan para patung. Patung manusia,
Patung tokoh-tokoh agama, ikon-ikon, patung-patung makhluk di air, di udara, dan di darat. Setuju saudara? Karena apa? Gambaran mereka tentang Tuhan adalah gambaran yang bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dibawa kemana-mana. Seperti itu. Ya, sehingga ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia memberi terang. Terang dalam artian apa? Artinya memberikan sebuah penjelasan bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang punya pribadi. Seperti yang dia berikan, teladankan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, arti terang yang kedua adalah dia memberikan teladan kesalehan yang benar. Ada nggak kesalehan pada saat itu? Sudah ada. Dari sejak hukum Taurat diberikan, kesalehan sudah ada. Sudah ada. Bahkan sangat ketat. Saduki, Farisi, ahli Taurat, semuanya adalah orang-orang yang menjaga kitab-kitab hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Untuk apa? Melaksanakannya dengan sebuah keketatan yang luar biasa. Membawa persembahan tidak boleh uang dari bangsa Romawi, harus ditukar dari ke shikal. Kemudian juga setiap korban yang dibawa tidak boleh bercacat. Kemudian hari Sabat orang tidak boleh bekerja. Kemudian perpuluhan sampai kepada bumbu dapur. Saudara bisa bayangkan. Ya, ada di sini yang ngasih perpuluhan bumbu dapur? Ya kan? Pasti nanti sekretaris gereja akan berkata, Pak, mentahnya saja. Saudara ya kan? Karena itu lebih baik, lebih mudah dicairkan. Nah, saudara yang dalam teladan kesalehan yang benar itu artinya adalah Yesus tidak menekankan tradisinya, tetapi Yesus menekankan esensinya. Karena apa? Saya sudah pernah sampaikan bahwa Yesus berkata begini, manusia bukan untuk Sabat. Artinya manusia bukan hanya untuk mentaati tradisi Sabat, tetapi Sabat untuk manusia. Artinya apa? Esensi daripada Sabat, di mana manusia pada saat Sabat itu berdamai dengan Tuhan yang dia sembah dan berdamai dengan sesama. Amin, saudara. Itu esensinya. Yesus mengajarkan seperti itu. Waktu Yesus dikritik, Guru, kenapa para muridmu makan tidak cuci tangan? Orang Farisi yang tanya. Karena orang Farisi sangat ketat sekali. Harus cuci tangan. Karena cuci tangan itu bagian dari kesalehan. Saudara ya. Nah, saudara yang dalam Tuhan, apakah itu turunan dari kiasan kebersihan sebagian dari iman? Saya nggak tahu. Ya, tetapi yang saya mau katakan pada saudara, orang Farisi menghitung tradisi sebagai kesalehan. Tetapi Yesus katakan begini, yang menajiskan orang itu adalah apa yang dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Karena dalam hati manusia ada yang namanya pertikaian, ada yang namanya panas hati, ada yang namanya kepahitan, ada yang namanya kekhawatiran, ada yang namanya segala macam. Amin, saudara. Dia berikan teladan kesalehan. Kemudian yang berikutnya, terang itu artinya apa? Ada tatanan moral yang benar. Yang mengatur hubungan sesama manusia. Waktu itu ada nggak? Ada. Aristoteles, Plato, Socrates, konsep filsuf-filsuf yang luar biasa, yang mengatur hubungan dengan sesama manusia. Itu banyak sekali, luar biasa sekali. Anak saya pernah tanya, Pi, bagaimana cara menyusun Alkitab? Ya, saya bilang ini merupakan perkara yang rumit. Penyusunan kitab-kitab dalam Alkitab itu memakan waktu ratusan tahun. Karena apa? Ketika Alkitab ditemukan tulisannya, salinannya, pada saat itu juga sudah ada mungkin ribuan kitab atau ribuan buku yang dianggap sebagai patokan kehidupan moral manusia. Sulit nggak? Sulit. Jadi kalau saudara pegang Alkitab hari ini, 66 kitab, compact begitu saudara. Itu hasil perjuangan, ada darah yang tercurah untuk mempertahankan hal itu. Karena apa? Ketika Alkitab diangkat dan mulai ditulis, sudah ada ratusan buku, bahkan mungkin ribuan tulisan-tulisan tentang hal-hal yang menyangkut standar moral manusia. Tetapi Yesus bukan hanya membuat tulisan itu. Dia tidak menulis, tetapi para murid menulis. Tetapi dia memberikan sebuah teladan bagaimana memperlakukan orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana memperlakukan orang yang berdosa di hadapan kita. Dia berikan contoh seperti itu. Itu konsep moral yang luar biasa, saudara. Bisa tangkap sampai di sini, saudara? Itulah terang dalam kehidupan manusia. Nah, saudara yang dalam Tuhan, di dalam Matius 4 ayat 16 dikatakan begini, bangsa yang diam dalam kegelapan, artinya apa? Bangsa yang diam dalam kegelapan artinya mereka punya konsep tentang Tuhan itu
semaunya mereka. Yang tadi saya katakan, mereka punya kesalehan lebih kepada tradisinya. Mereka memiliki tatanan moral berdasarkan pikiran manusia. Sehingga apa? Mereka tetap berada dalam lingkaran kegelapan. Karena fokusnya kepada kehidupan manusia, bukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang kedua dikatakan apa, saudara? Telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungin maut. Artinya apa? Orang yang hidup dalam konsep ketuhanan menurut pandangannya sendiri. Orang yang hidup di dalam konsep tatanan kesalehan dan moral menurut pandangannya sendiri. Dikatakan apa? Tetap dinaungi oleh maut atau kebinasaan. Tapi ketika terang itu datang, Yesus datang dalam kehidupan manusia. Terang itu menyinari. Sehingga apa? Orang yang berada di bawah naungan kebinasaan dan maut mempunyai pengharapan untuk menjadi orang yang diselamatkan. Itu artinya terang. Amin, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi kita bukan hanya sekedar ngomong, ayo kita datang kepada terang itu, atau mari kita rayakan terangnya sudah datang. Terang itu apa? Makanya saya mau katakan pada saudara, setiap orang yang percaya kepada Kristus, konsep tentang Tuhan yang benarnya pasti berubah. Dia tidak akan mempersekutukan Tuhan dengan penyembahan berhala. Setuju? Yang sudah percaya kepada Yesus, saya percaya dia dengan sendiri dan sukarela akan turunkan meja sembahyang. Kalau dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan sendirinya dia tinggalkan kepercayaan akan Tuhan dari agama yang lama. Setuju? Kalau masih digabungkan, itu namanya sinkritisme. Saudara sudah menikah 5 tahun, ada yang di sini 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, saya 29 tahun. Tapi di dompet istri atau suami saudara masih ada foto 17 mantan pacar. Saudara happy? Enggak apa-apa, Pak, enggak ada masalah. Sekarang bukan di dompet, enggak. Di Insta story, ya kan? Enggak ada masalah, Pak. Yang penting hatinya ke saya, yang penting dia kan hidup dengan saya, enggak ada masalah. Ada yang seperti itu, saudara? Dan bisa happy dan berkata, I love you. Full. Ada yang begitu? Saya percaya, saudara, jangankan 17. Satu aja. Saudara akan cecer terus foto siapa itu. Tolong beri penjelasan secara lengkap, jelas, tajam, terpercaya. Amin. Jangan-jangan yang ketahui punya pengalaman, saudara. Nah, saudara perhatikan baik-baik, ya kan? Artinya tatanan moralnya, terus tatanan tentang Tuhan, kemudian teladan kesalehannya. Saya percaya kesalehan kita bukan lagi mengikuti tradisi. Iya kan? Tradisinya apa? Ya. Oh, kalau kita ikut Tuhan itu harus begini, gitu saudara kan? Bukan begitu, tetapi mulai dari dalam hati kita untuk berhadapan dengan Tuhan, menyembah Tuhan, saudara ya kan? Ya. Kalau bahas ini panjang nih. Kemudian tatanan moral yang benar. Saya percaya ketika orang percaya kepada Yesus, tatanan moralnya mulai berubah. Bagaimana saudara memperlakukan orang yang bersalah sama saudara? Bagaimana saudara membawa diri saudara ketika saudara bersalah terhadap orang? Amin, saudara? Ya. Atau masih kekeh, kita nggak bersalah, lalu petantang-petenteng, begitu saudara kan? Orang mau lihat apa konsep moral seperti ini? Sudah jadi Kristen itu artinya apa? Bukan agama, tetapi pengikut Kristus. Berarti kalau saudara pengikut Kristus, saudara ngikutin terang itu. Amin? Ya, mudah-mudahan tangkap dengan baik, saudara ya kan? Baik, nah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat, ya, baru kita masuk ke khotbahnya nih saudara, ya kan? Udah setengah waktunya nih ya, tapi nggak apa-apa lah, ya. Baik, nah manakah respon Natal Anda? Ya, kita Natalan sekarang, saudara ya kan? Saya bikin PowerPoint-nya juga ada nuansa Natalnya, ya, supaya matching lah, saudara ya kan? Baik, nah saudara mari kita akan lihat bersama-sama seorang yang bernama Herodes. Dia adalah seorang raja, saudara ya kan? Nah waktu itu dia kedatangan 3 tamu, yaitu apa?
Paling tidak 3 tamu lah, rombongannya mungkin banyak orang, tapi 3 tamu terhormat yaitu orang Majus. Bertanya kepada Herodes, ya saudara ya kan, yaitu di mana seorang raja dilahirkan. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Kita baca sama-sama 2-3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat, bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Dia kaget. Sudah tahu, Herodes ini adalah orang Idumea. Idumea itu adalah keturunan Edom. Edom itu siapa saudara? Keturunan Esau. Berarti satu rumpun. Ya, masih satu rumpun dengan bangsa Israel sebenarnya, begitu saudara ya kan. Tapi yang namanya Herodes ini walaupun dia pengikut Yudaisme, dia tidak begitu paham dengan yang namanya kitab Taurat dan kitab para nabi yang bernubuat tentang kehadiran Kristus, kehadiran seorang Mesias. Sehingga ketika dia mendengar kabar itu saudara, dia kaget. Ya, dia kaget, dikumpulkan semua ahli Taurat, orang Yahudi, kemudian juga para imam. Ada enggak janji kelahiran seorang Mesias? Mereka katakan ada. Contohnya seperti di dalam kitab Yesaya tadi, kitab para nabi dibuka, ada. Kemudian diteliti lagi dalam kitab Taurat, ada kiasannya. Di mana saudara? Di mana ketika dia mendengar hal itu saudara. Wah, bagi dia nih luar biasa nih. Bukan perkara yang sulit. Mari kita sedikit, bukan perkara yang mudah nih buat Herodes saudara ya. Mari kita bisa lihat sedikit tentang Herodes ya. Nah saudara yang dalam Tuhan, Herodes ini dia adalah seorang yang haus kekuasaan. Demi kekuasaan halalkan segala cara. Kemudian kesenangan jadi prioritas. Hedon sekali saudara. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bunuh dan rampas milik sesama, hal yang biasa. Kemudian yang berikutnya saudara, berprestasi di jabatan tapi hancur dalam keluarganya. Kalau sudah bisa lihat nanti dalam silsilah keluarga itu saudara hancur berantakan saudara ya kan. Ya. Nah saudara, kalau kita bisa melihat bagaimana Herodes kehidupannya ini saudara, kita sudah tahu pasti bahwa ini orang ketika mendengar Yesus lahir, dia berkata kepada orang Majus, kamu cari dulu silahkan, temukan sesuai dengan bintang yang menuntun kamu. Nanti kalau sudah ketemu, kasih tahu kami akan datang. Kalau sudah ketemu, foto, WA, WhatsApp saya. Misalnya kalau sekarang saudara kan, tolong difoto, lalu WhatsApp saya, nanti saya akan datang. Ya kan? Nah, saudara yang dalam Tuhan, tapi pada prinsipnya dia adalah seorang yang manipulatif. Artinya apa? Dia cuman pengen tahu di mana sang raja ini datang. Dan saudara tahu, beberapa waktu kemudian setelah orang Majus tidak kembali ke istana, apa yang terjadi saudara? Anak di bawah umur 2 tahun, semuanya dibunuh saudara. Tujuannya untuk apa? Untuk memusnahkan si raja ini. Sang raja ini. Yang dikatakan sebagai Mesias. Jadi saudara yang dalam Tuhan, kelahiran Kristus bagi Herodes menjadi sebuah ancaman, bukan happy kayak kita. Dia lahir untuk kami. Enggak begitu, saudara. Bukan begitu. Di istana terjadi kepanikan pada saat itu. Disuruh cari semua. Di semua tempat di mana ada kelahiran, tanya apakah ada si orang ini, si sang raja ini yang lahir pada saat itu. Nah saudara yang dalam Tuhan, perhatikan baik-baik, kelahiran Kristus membawa terang. Tadi saya katakan demikian. Artinya apa? Melalui firman dan kehadiran Kristus, terang Tuhan bercahaya dalam kehidupan manusia. Nah pertanyaannya adalah, ketika kita bertemu dengan Yesus, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, bukankah kita juga merenungkan terang itu? Amin. Membaca terang itu, melihat terang itu, amin saudara. Nah bagaimana sikap kita ketika firman datang dalam kehidupan kita? Jadi ancamankah atau mendatangkan sukacita? Makanya tadi saya katakan ketika orang percaya bahwa terang itu telah datang dalam hidupnya, pasti terjadi perubahan. Karena apa? Karena dia tahu ini bukan ancaman, justru ini yang saya butuhkan. Karena selama ini kita hidup dalam kegelapan. Kegelapan dalam hal moral dan spiritual. Sehingga apa? Orang meraba-raba Tuhan yang mana yang dia sembah.
Dan manusia ketika mendefinisikan Tuhan pasti salah. Setuju saudara? Karena manusia punya keterbatasan. Makanya dibangunlah anak lembu emas. Dibangunlah menyerupai katak. Dibangunlah menyerupai ikan. Dibangunlah menyerupai segala sesuatu. Amin saudara. Pertanyaannya hari ini adalah, ketika firman itu datang dalam hidup kita, ketika Yesus berbicara dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam momentum Natal, tetapi dalam keseharian kita, jadi ancaman gak buat kita? Kita merasa gak nyaman gak dengan firman Tuhan? Ya, wah firman Tuhan ini gak enak nih, ya kan? Hamba Tuhannya kok ngomongnya seperti itu nih, gitu saudara kan? Lalu dicari-cari. Saya mau katakan pada saudara, dengar baik-baik, firman Tuhan adalah firman Tuhan. Ya setuju, katakan amin. Memang bisa saja hamba Tuhan menyampaikannya salah, saudara. Apalagi dengan gebrak mimbar gitu. Makanya ini mimbar kita buat kuat, saudara. Sehingga ketika terjadi gebrakan, 7 kali gebrakan kayaknya nggak runtuh. Ya, karena apa? Kita bikin kuat. Tapi firman tetap firman. Setuju, amin? Karena kalau saudara menolak firman, merasa keberatan dengan firman, terang tuh nggak bisa masuk dalam hidup kita. Walaupun kita berada di tempat yang terang. Seperti hari ini kita terang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, makanya dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan begini, Ibrani 3 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, apa? Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jangan keraskan hati seperti dalam kegeraman. Supaya apa? Terang itu masuk dalam kehidupan kita. Gitu. Ya. Ya, merayakan kedatangan terang yaitu Yesus, ya semua orang bisa merayakan, artinya yang percaya pada Yesus. Tetapi sudahkah terang itu masuk dalam hidup kita? Melalui apa? Firman, teladan Kristus, kemudian apa yang dia ajarkan. Ya. Ini bukan perkara siapa yang jadi hamba Tuhan, siapa yang jemaat, bukan begitu. Karena jadi punya predikat pendeta dan hamba Tuhan juga belum tentu terangnya masuk. Dia bisa ngomong tentang terang, tapi terangnya nggak masuk dalam hidupnya. Mari kita lihat lagi. Yang berikutnya, yang kedua. Cerita tentang para gembala. Para gembala ini, saudara, dia tuh suka berada di padang, gitu, ya kan? Dia suka berada di padang, dan kita kalau ke Israel tuh biasanya kita ajak ke padang gembala. Namanya padang gembala, ya. Padang gembala tuh sekarang ada chapel, ada gereja. Kemudian juga ada gua-gua ya yang dibikin untuk menjadi tempat ibadah. Ya, yang kecil lah, tidak terlalu besar. Tapi itu murni batu semua, saudara. Nah, di depan gua itu sudah biasanya padang rumput yang luas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya domba-domba bisa merumput di situ dan para gembala bisa beristirahat di dalam batu tersebut. Karena di Timur Tengah itu siang panas sekali, malam dingin sekali. Dan biasanya para gembala tidur satu tempat dengan para domba. Ya. Jadi kalau tidur bangun pagi tuh baunya bisa ketuker. Iya kan? Atau baunya jadi sama gitu ya kan? Para gembala sudah mandi malam segala macam gitu saudara ya kan, tidur pek. Bangun pagi sama tuh baunya. Karena apa? Dombanya di sekeliling dia. Begitu saudara. Itu konsepnya seperti itu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu mereka menggembalakan pada malam hari itu, lalu datanglah malaikat untuk memberitakan kabar sukacita ini. Mari kita lihat, saudara. Lukas 2 ayat 15 dan 20. Ketika para malaikat meninggalkan para gembala itu dan kembali ke surga, para gembala itu berkata satu kepada yang lain, sama-sama, 2, 3. Mari kita ke Bethlehem untuk melihat hal-hal yang sudah terjadi ini, yang telah apa? Tuhan beritahukan kepada kita. Nah, kita lihat lagi ayat 20. Lalu para gembala kembali kepada domba-domba mereka sambil memuliakan dan memuji Allah atas semua yang telah mereka lihat dan dengar seperti yang dikatakan kepada mereka. Jadi ayat 20 itu setelah melihat ayat 15 sebelum melihat bayi Yesus. Nah, saudara yang selalu, mari kita lihat para gembala ya. Para gembala ini orang yang bagaimana sih? Begitu saudara kan. Para gembala ini adalah seorang yang sederhana dan tak terkenal. Ya,
Bagaimana terkenal, saudara, bagaimana viral orang berada di padang rumput melulu, gitu, saudara, ya kan? Ya. Kemudian yang berikutnya, gentar terhadap kemuliaan Tuhan. Ya, ketika dia melihat, wah mereka gentar, mereka takut, gitu. Kemudian yang berikutnya, hati mereka terbuka dan percaya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini penting sekali. Hati mereka terbuka dan percaya. Artinya apa? Ketika mendengar berita itu, mereka katakan, ayo kita pergi yuk, kita ikutin yuk. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita semua, apakah benar demikian? Ternyata ketika mereka mengikuti, mereka melihat apa yang dikatakan benar adanya. Kenapa? Hati mereka terbuka dan percaya. Nah kemudian mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka bertemu dengan pribadi Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perjumpaan dengan Yesus sudahkah membuat saudara bersuka cita? Ya, kita lihat ya. Nah, apa respon gembala ketika Kristus lahir? Menjadi sebuah apa, saudara? Perayaan iman. Wah, luar biasa sekali. Perayaan iman, karena apa? Apa yang dikatakan ternyata benar. Apa yang dikatakan ternyata seperti yang dikatakan itu benar adanya. Ya kan? Ya. Kenapa, saudara? Karena mereka punya hati yang terbuka. Kalau kita lihat dalam Lukas 2 ayat 20 tadi dikatakan apa, saudara? Sambil memuliakan dan memuji Allah atas semua yang telah mereka lihat dan dengar seperti yang dikatakan kepada mereka. Pertanyaan saya adalah, sudahkah kelahiran Kristus menjadi sebuah perayaan iman bagi kita? Atau perayaan rutinitas, karena setiap tahun pasti ada tanggal 25 Desember. Setiap tahun kita memasuki bulan Desember. Bukan begitu, saudara. Ya. Tetapi menjadi sebuah perayaan iman. Di mana kita sedang menggelorakan iman kita kembali bahwa Yesus pernah lahir di muka bumi ini. Yang setuju katakan amin. Ya. Adakah perayaan iman? Artinya apa? Semua telah mereka lihat dan dengar seperti yang dikatakan kepada mereka. Terang itu akan jelas nampak dan mendatangkan sukacita ketika apa? Hati kita terbuka dengar firman Tuhan. Hati kita juga berani percaya dengar firman Tuhan. Sehingga apa, saudara? Sehingga kedatangan Kristus mendatangkan pengharapan dalam kehidupan kita. Tahun 2025 kita bisa melihat ya. Kita belum tahu arahnya kemana nih. Pergolakan di dalam negara kita, saya pikir ya kita percaya, kita doakan. Bagaimana pemimpin yang baru, kita topang terus dalam doa. Ya, we pray terus mendoakan 5 hari dalam seminggu. Supaya apa? Pemerintahan kita tetap eksis di dalam tuntunan Tuhan. Ya, setuju katakan amin. Bahkan pilkada yang terjadi di daerah-daerah sekarang ini, saudara, kita perlu doakan. Supaya apa? Pemerintahan daerah itu dapat mengakomodir kepentingan masyarakat di kotanya masing-masing. Ya, kenaikan pajak, wah, ini luar biasa sekali, saudara kan. Katanya dipending ya, Pak Rizky, yang 12% ya. Kalau menurut Pak Rizky, dijalankan aja atau bagaimana? Ini yang mengerti keuangan, saudara kan. Ya kan, saudara, tingkat daya beli masyarakat semakin turun. Iya kan. Maksudnya masyarakat kalangan tertentu juga sih. Karena kalau saya lihat di Jakarta ya, di TikTok hari ini ada iklan, entah itu apa, mobil sampai skincare, gitu, saudara kan. Besok tuh udah ada di jalan tuh mobil gitu ya kan. Saya pikir orang Indonesia bukan krisis ya, mungkin kalangan tertentu saja, tetapi mayoritas, saudara. Saudara bisa lihat bagaimana kondisi masyarakat hari-hari ini, ya kan. Kemudian mulai investor-investor mulai memikirkan bagaimana mereka bisa memindahkan pabrik mereka, outlet mereka ke negara yang bisa lebih kondusif, bisa lebih tidak terlalu banyak mendatangkan masalah dalam hal permodalan mereka. So, ini mendatangkan dampak loh, ya. Termasuk juga bagi orang-orang percaya. Amin, saudara. Tapi tahukah saudara, di tengah-tengah krisis seperti ini pun firman-Nya tetap sama, tidak pernah berubah. Masalahnya hatimu terbuka dan berani percaya apa enggak? Sehingga Natal menjadi sebuah perayaan iman dalam kehidupan kita. Kita percaya, kita rayakan iman kita akan Kristus sebagai terang. Yang ketiga, saudara. Orang Majus, Matius 2 ayat 1 dengan 2. Dikatakan, sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem.
dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah. Ya. Nah saudara, kalau kita bisa melihat di dalam ayat 10 dan 11, kita baca sama-sama 2-3. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama Maria, ibunya, lalu apa? Sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, orang Majus ini bukan orang Yahudi, saudara. Artinya yang mengenal kitab para nabi dan hukum Taurat. Mereka itu taunya dari mana? Nah, kita perlu pahami dengan baik. Mereka ini adalah siapa sih sebenarnya, saudara, ya kan? Orang Majus itu ya. Ahli astronomi. Ahli perbintangan. Jadi dia bisa bedakan bintang mana yang biasa terlihat setiap malam, tetapi bintang mana yang siklusnya 50 tahun, bintang mana yang siklusnya 100 tahun sekali, ya. Bintang mana yang siklusnya 1000 tahun sekali, bintang mana yang menandakan seorang raja telah lahir. Wah, dia tahu. Ya. Ini tidak ada hubungannya dengan Sagittarius dan Taurus, nggak ada. Termasuk Capricornus, kalau nggak salah ya. Itu saudara kan, itu bintang yang orang lahir bulan Desember tuh. Ya, ya. Ke Januari ya. Oh, tahu. Terima kasih untuk koreksinya ya, Bu ya. Terima kasih ya. Ya, baik. Nah, saudara, kalau saudara bisa lihat ya, tidak ada hubungannya dengan hal itu, tetapi dia adalah ahli astronomi, bukan astrologi ya. Astronomi yang bisa membaca. Oh, ini bintang ini adalah bintang yang menandakan seorang raja ini lahir. Kemudian dia juga menguasai ilmu kedokteran. Jadi ini orang bukan orang sembarangan, saudara. Ya. Dan yang berikutnya adalah paham berbagai ilmu pengetahuan. Nah, berarti saudara, dari ilmu pengetahuan yang dia dapatkan, dia pelajari, saudara. Dulu belum ada AI, ya. Dia pelajari ilmu pengetahuan, dia menyadari bahwa ada seorang raja akan lahir. Karena apa? Dibuktikan dengan dua hal, ya. Kalau kita bisa lihat, yang pertama adalah pertanda bintang. Ya, pertanda bintang. Yang kedua adalah emas, kemenyan, dan mur biasa sebagai persembahan bagi keluarga kerajaan. Jadi ketika dia tahu ini ada seorang raja yang akan lahir nih, dengan ada pertanda bintang ini, kita siapkan emas, kemenyan, dan mur. Dia bawa, artinya apa? Dia percaya ini seorang raja yang lahir. Ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Respon orang Majus ketika Yesus lahir adalah menjadi momentum penyembahan bagi kehidupan. Ya. Saudara, ternyata Tuhan bisa memakai orang-orang yang punya ilmu yang luar biasa di dalam pengetahuan, di dalam bidang-bidang tertentu untuk bertemu dengan Dia. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi sebuah momentum penyembahan. Sudahkah kita menjadikan ketika Yesus lahir ini sebagai momentum penyembahan di hadapan Dia? Ya. Artinya begini, saya perjelas dengan tulisan Yohanes 18 ayat 37. Dikatakan begini, saudara. Waktu itu Yesus diperhadapkan kepada Pilatus. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Ini merupakan kalimat tanya. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Kita baca sama-sama, 2-3. Untuk itulah apa? Aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi apa? Kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Artinya kerajaan Kristus itu bicara tentang kebenaran. Kerajaan Kristus berbicara tentang dia memberikan kesaksian. Begini loh cara hidup yang benar. Begini loh Tuhan yang benar. Begini loh kesalehan yang benar. Seperti itu raja itu. Dialah yang menjadi raja kebenaran itu. Artinya apa? Dia mempertontonkan dirinya sebagai pelaku kebenaran. Nah, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saudara, dikatakan begini. Pilatus menjawab, jadi engkau seorang raja? Ya, kata Yesus. Kita baca sama-sama. 2-3. Aku dilahirkan untuk maksud itu. Aku datang untuk membawa kebenaran kepada dunia. Semua orang yang mencintai kebenaran adalah pengikut-pengikutku. Itu dia. Bukan hanya masalah ikut pelajaran Kingdom 7 sesi saja, bukan hanya itu. Tetapi dikatakan apa, saudara? Semua orang yang mencintai kebenaran adalah pengikut-pengikutku.
Tidak salah kita bicara tentang kingdom, tidak salah kita berbicara tentang pelajaran itu dan mengikuti pelajaran itu. Saya juga mengikutinya. Bahkan kami di sekolah teologi itu ada sesi-sesi di mana bicara tentang kingdom. Tetapi saya mau katakan, siapa yang menjadi anggota kerajaan itu? Kita baca kalimat yang terakhir, 2-3. Semua orang yang mencintai kebenaran adalah pengikut-pengikutku. Setuju, saudara? Artinya apa? Orang yang menyembah Tuhan bukan hanya dalam pujian dan penyembahan. Engkau Raja. Wah. Engkau Tuhan. Sudahkah kita menaklukkan hidup kita kepada kebenaran ketimbang kepada diri kita sendiri? Ayat terakhir kita baca sama-sama. 2-3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mana respon saudara? Apakah kelahiran Kristus menjadi ancaman? Apakah menjadi perayaan iman? Atau momentum penyembahan? Saudara boleh pilih. Tidak boleh phone a friend. Tidak boleh nyontek. Pilih sendiri. Saudara, ya kan? Dan pilihan saudara boleh dibawa pulang. Ya, tidak ada ujian. Dan tidak ada PR. Ya. Silakan tentukan sendiri pilihan saudara. Dan yang terakhir yang perlu kita baca sama-sama adalah ini. 2-3. Merry Christmas and Happy New Year. Tepuk tangan. Ayo kita berdiri. Iya, baik. Baik, kita bawa hidup kita, saudara. Apa respon kita terhadap kelahiran Kristus tahun ini? Kita memperingati kelahiran Kristus. Apakah menjadi sebuah ancaman ketika firman-Nya berbicara dalam hidup kita, ketika pribadinya datang dalam kehidupan kita? Atau menjadi sebuah perayaan iman yang penuh dengan gegap gempita, musik, pujian, penyembahan, dan juga pengakuan kepada Tuhan? Atau menjadi sebuah momentum penyembahan, di mana kita menyerahkan diri kita kepada seorang raja, yaitu Raja kebenaran yang namanya Yesus Kristus. Untuk apa? Menjadi pengikut-pengikutnya. Cirinya apa? Jelas. Melakukan kebenaran yang Dia ajarkan, yang Dia teladankan. Terima kasih Tuhan.